Sobat calon guru semuanya, pada hari ini kita sudah bisa nih untuk mengakses link SSC ASN 2024 yang merupakan link pendaftaran CPNS 2024 dan juga link pendaftaran P3K 2024. Namun di sini teman-teman tentunya ketika kita masuk ke SSC ASN, mengapa sebagian besar untuk menunya ini tidak berfungsi? Ketika kita mencoba untuk membuat akun SSC ASN ini tidak bisa diakses, kemudian masuk login SSC ASN 2024 ini juga belum bisa diakses. Nah tentunya di sini nanti teman-teman harus mengetahui bahwasannya saat ini sudah rilis pengumuman BKN kepada calon pendaftar CASN yang tertuang dalam siaran pers BKN terbaru ya. Nanti teman-teman untuk membuat akun SSCASN 2024 silahkan dicatat jamnya untuk pembuatan akunnya. Jadi untuk pembuatan akun ini sudah ditetapkan untuk nanti dimulai pada jam-jam berikut ya. Nah inilah merupakan informasi penting bagi teman-teman tenaga honorer dan juga fresh graduate yang akan melakukan pendaftaran CASN 2024, khususnya yang saat ini pendaftaran CPNS 2024. Nah jam berapakah nanti kita bisa membuat akun SSCASN? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, ketika saat ini teman-teman bisa mengakses di link sscsnbkn.go.id. Namun ketika teman-teman mencoba untuk klik di bagian pembuatan akun, buat akun maupun juga login belum bisa. Kemudian untuk mengecek di formasi pun juga belum bisa dilakukan. Nah kira-kira kapankah nanti kita bisa mendaftar akun SSCASN dan mulai untuk memilih formasi? Nah di sini baru saja rilis yaitu siaran BKN terbaru ya, dalam siaran persnya bahwasannya untuk pendaftaran CPNS di portal SSCASN BKN ini dimulai besok ya, tepatnya di tanggal 20 Agustus dan tepat di pukul 17:08:45 ya. Nah jadi teman-teman yang mungkin belum bisa membuat akun SSCASN, silahkan teman-teman dibuat akunnya nanti di besok ya, yaitu tanggal 20 Agustus jam 5 sore lebih 8 menit lebih 45 detik teman-teman. Nah kemudian pada caption ya, yaitu di akun Instagram resmi dari bkn.go.id official disampaikan bahwasanya di sini sebelum mulai mendaftar, para pelamar diminta untuk membaca pengumuman lowongan formasi yang disampaikan oleh instansinya ya. Dikenal informasinya secara bertahap dan dapat dicek pada menu pencarian formasi secara berkala di portal SSCASN. Nah untuk mengecek formasi CPNS 2024 dan juga mengecek formasi P3K 2024 ini adalah di sini kita bisa mengecek pada pencarian menu informasi secara berkala. Nah tampilannya yang seperti ini ya. Nah di sini adalah nanti teman-teman mengecek yaitu untuk formasinya ini di sini ya, memilih jenjang jabat pendidikan, kemudian program studinya apa, instansinya mana, kemudian jenis pengadaannya itu apa. Nah coba kita cek informasi selengkapnya terkait tentang siaran pers BKN ini. Dan ini adalah isi dari siaran pers BKN nomor 008 rilis BKN 8 2024 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Agustus ini ya. Bahwasanya pendaftaran CPNS dibuka mulai 20 Agustus 2024 pukul 17:08 lebih 45 detik. Nah di sini untuk penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil ya atau CPNS 2024 dimulai diumumkan hari ini yaitu tanggal 19 Agustus ya, sesuai dengan surat kepala BKN nomor sekian tanggal 13 Agustus kemarin tentang jadwal seleksi CPNS tahun 2024 di instansi pusat dan juga daerah. Nah sedangkan untuk proses pendaftaran akan dilakukan melalui portal SSCASN yaitu mulai tanggal 20 Agustus pukul 17:08 lebih 45 detik teman-teman. Jadi sampai nantinya itu tanggal 6 September 2024 ya. Dan adapun informasi ketersediaan formasi dan keterangan jabatan yang dibuka termasuk detail job desk serta kisaran penghasilan akan tersedia di portal SSCASN pada kolom yaitu menu pencarian informasi ya, yang tadi tampilannya sudah kita sajikan di depan ya. Nah untuk daftar lowongan kuota formasi per instansi pemerintah baik itu kementerian lembaga maupun juga daerah akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap ya, dan dapat dicek pada menu pencarian informasi secara berkala.
Jadi selain mengecek lowongan formasi melalui kanal penerimaan CPNS 2024 ini di masing-masing instansi, pelamar juga bisa melihat keterangan formasi nih, jabatan yang akan dilamar pada menu pencarian informasi tentang detail formasi di portal SSC ASN BKN. Kemudian pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional ya atau Panselnas ini menyediakan formasi CPNS ini sebanyak 250.407 ini bagi 69 instansi pusat dan juga 478 instansi pemerintah daerah. Terkait proses pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini sendiri, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto ya menyebutkan secara keseluruhan proses rekrutmen CPNS akan melibatkan sejumlah instansi ya yang terhubung di Panselnas, mulai dari aspek kesiapan, dukungan infrastruktur seperti akses penyediaan jaringan komunikasi data, penyelenggaraan dengan badan aksesibilitas telekomunikasi dan juga teknologi atau bakti teman-teman. Berikutnya juga di sini dari Kominfo, monitoring keamanan teknologi informasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, monitoring teknologi infrastruktur dengan Badan Riset Nasional ya, Inovasi Nasional atau BRIN, serta penyedia elektronik materai ya, bersama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Jadi di tahun 2024 ini untuk pendaftaran CASN ini tetap menggunakan e-materai ya atau materai elektronik. Nah, untuk tutorial penggunaannya sudah banyak banget ya video tutorial yang saya berikan sebelumnya terkait tentang pembelian e-materai, membuat akun, kemudian pembubuhan e-materai dan lain sebagainya. Nah, mengingat salah satu syarat yang dapat mendaftar CPNS adalah warga negara Indonesia, maka BKN melakukan interoperabilitas ya data calon pelamar dengan data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kemdagri ya, selaku instansi yang bertanggung jawab atas data kependudukan. Nah, tujuannya ini agar data pelamar melalui portal SSCASN dapat terverifikasi secara sistem sesuai data kependudukan yang tercatat di Dukcapil Kemdagri. Dan sebelum memulai pendaftaran, para pelamar CPNS ini diminta untuk membaca dulu ya detail persyaratan dan juga kualifikasi jabatan sesuai pengumuman lowongan formasi yang disampaikan di instansi kanal informasinya. Nah, pelamar juga diharapkan membaca ini teman-teman, yaitu ditebal ya, yaitu buku petunjuk pendaftaran di portal SSC ASN ya. Jadi teman-teman dibaca dulu panduannya, buku petunjuk pendaftaran di portal SSC ASN sebelum mulai membuat akun dan juga mendaftar ya. Ini wajib hukumnya teman-teman. Dan terakhir disampaikan setelah melakukan pendaftaran hingga submit ya seluruh dokumen yang sesuai dengan persyaratan administrasi instansi, pelamar diimbau agar segera mengakhiri pendaftaran tanpa perlu menunggu periode pendaftaran ini nantinya berakhir ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghindari jika terjadi kendala menjelang tanggal penutupan pendaftaran. Dikarenakan biasanya menjelang penutupan pendaftaran itu sistemnya sangat super sibuk, jadi teman-teman jangan lupa untuk segera mengakhiri pendaftaran dikala seluruh berkas sudah terupload dan juga dipastikan sudah benar semuanya. Karena kalau misalkan kita menunda-nunda mengakhiri pendaftaran ya nanti kita berujung terkadang itu gagal ya, dikarenakan banyak yang mengakses, nanti traffic sibuk teman-teman. Jadi silahkan pantau mulai mendaftar besok yaitu sekitar jam 5 sore ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.